siap Tuhan untuk memuji-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh hati rasa syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit diri karena kita mau menyembah Tuhan kita yang hidup. Mari kita bersorak untuk Tuhan kita yang kita kuasa daripada Raja Maha Besar. Mari kita terus bersorak untuk Tuhan kita, Raja kita. Haleluya. Kami datang Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terus sukacita dengan hati yang syukur. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Menyembah
percaya Tuhan bahwa kuasa nyata Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami terus mengucap syukur Tuhan buat doa kami Tuhan untuk setiap permasalahan kami Tuhan, pergumulan kami yang kami alami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa waktu-Mu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang terbaik. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa bersandar pada Tuhan dan percaya kasih. Selalu Tuhan
kasih Tuhan. Aku berdoa Bapa, biar firman-Mu membangkitkan setiap kami. Urapi setiap kami Tuhan, agar mata kami melihat, telinga kami mendengar, dan hati kami percaya, pikiran yang menangkap dan mengerti apa yang Roh Kudus-Mu sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus hebat. Berikan tangan Tuhan Yesus. Kasih salam kiri kanan, kemudian saudara duduk. Puji Tuhan. Shalom, saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati dengan gegap gempita. Apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Saya percaya saudara semua akan mengalami Tuhan yang baik, dan saya percaya hidup saudara akan disertai Roh Kudus selama-lamanya. Amin. Tuhan, ya saudara. Saudara pernah melihat turbin? Pernah melihat turbin? Pernah melihat turbin? Nah ini coba. Ya, yang di belakang jangan ngobrol ya. Jangan ngobrol karena kedengaran suaranya ke depan. Oke, Jenny tolong. Ya, ya ada neheng-neheng ya. Ya sambil menunggu, saudaraku, di gereja ini membutuhkan banyak pelayan, saudaraku ya. Jadi kalau saudara nanti ada yang mau, salah satunya operator sound system. Soundman disebutnya kalau di gereja-gereja ya. Soundman itu membutuhkan kayak tadi juga. Wah, diitirnya kekencangan katanya. Saya harus naik turun ya. Coba saya harus main gitar juga. Saya harus khotbah juga. Tapi bisa, saya bisa semua. Ngeberesin kursi aja saya bisa. Ya, tetapi membutuhkan banyak pelayan sebetulnya ya. Jadi saudara-saudara yang mau masuk dalam pelayanan di sound system, musik atau pemimpin puji-pujian nanti bisa daftar. Kalau di bagian sound system dan juga musik nanti bisa daftar ke ke Sismaya ya, belum jadi ibu-ibu Sismaya. Nanti dites nih. Kalau mau jadi worship leader, dites nih sama Maya ya. Cek, coba nyanyi Yesus benar tuh. Kok suaranya di mall? Nah itu nggak bisa ya. Jadi seorang harus yang punya talenta khusus ya. Terutama operator nih. Kita belum punya operator ya, operator sound system. Jadi kalau ada di antara saudara, oh ternyata saya tuh jago nih, kayak Pak Teddy kan penikmat musik. Wah, jadi bisa beres dengan sound system yang baru, kemudian dengan alat-alat yang udah ada, jadi kita bisa lebih enak lagi gitu ya. Tapi memang bukan hal utama, cuman kalau sound systemnya nggak enak juga itu jadi capek telinganya gitu ya. Kata orang-orang yang jago tuh, kalau kita dengar sound system bagus atau jelek bukan lihat dari mereknya, tetapi ketika kita mengikuti acara tersebut, kita dengerin nyaman, walaupun suaranya keras, tapi nyaman, nah itu bagus. Tapi kalau begitu suaranya keras, mereknya bagus, tapi begitu keluar capek gitu ya, dengerinnya nggak bisa meningkatnya, itu jelek. Oke, udah bisa keluar? Belum bisa juga ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Nah, saudaraku pernah lihat turbin? Nah, di China 2026 yang lalu dirilis. Dia ada turbin raksasa. Turbin itu kayak baling-baling pesawat, tetapi besar, ya besar sekali. Nah, di situ saya searching di Google tentunya ya. Itu baling-balingnya panjangnya itu 120 meter, bukan sentimeter, tapi 120 meter. Jadi besar sekali baling-balingnya ya. Dan bisa memproduksi ribuan megawatt hour atau MWh. Energi setiap tahunnya dan sanggup memenuhi kebutuhan listrik puluhan ribu rumah. Jadi sekarang energi terbarukan itu dari turbin di China. Ya, selain itu juga dibangun pembangkit listrik tenaga surya. Nah sekarang ini dari turbin. Nah yang luar biasanya turbin sebesar itu, saudaraku ya. Turbin sebesar itu bisa bergerak ya. Saudara di sini siapa yang paling kuat? Hasan ya, Hasan paling kuat ya. Itu ngegerakin baling-balingnya belum tentu bisa, karena
panjangnya aja 120 meter, itu beratnya minta ampun. Ya, jadi itu bisa bergerak, dan ketika bergerak dia menghasilkan daya, menghasilkan listrik. Pertanyaannya sebetulnya, turbin ini bergeraknya pakai apa? Pakai listrik? Pakai apa? Tuh. Turbin ini bergeraknya pakai angin, baru menghasilkan listrik, bukan digerakkan oleh listrik. Kan dia pembangkit listrik tenaga angin. Dia menghasilkan ribuan watt yang luar biasa, dan angin itu nggak kelihatan, saudaraku, tetapi dia punya powerful yang luar biasa. Sama halnya dengan doa, saudaraku. Doa itu nggak kelihatan. Mana sih doa? Mana? Tetapi ada kuasa, ada kuasa yang ada di dalamnya, powerful dan sangat efektif. Ya, oleh sebab itu, judul firman Tuhan pada hari ini adalah Unseen Power in Prayer. Ini, ya. Artinya apa? Ada. Nah, ini turbin yang tadi apa? Balikin lagi. Nah, ini turbin seperti ini penampakannya, turbin raksasa. Nah, tadi saya riset seperti ini. Yang terbarukan tuh seperti ini. Ada menghasilkan watt dan sebagainya. Ya. Kemudian ke judul. Jadi judul firman Tuhan pada hari ini tadi ilustrasinya tentang turbin. Unseen power in prayer, artinya kekuatan atau kuasa yang tidak terlihat dalam doa. Nggak kelihatan ketika kita berdoa, mana kuasanya, tetapi ada kuasa yang sangat powerful. Firman Tuhan bilang powerful and effective. Nanti kita akan bahas. Ya, kita akan baca ayat kuncinya pada saat ini. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras dalam Yakobus 5 ayat 16b. 1, 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bahasa Inggrisnya bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. The prayer of righteous person is powerful and effective. Jadi doa orang benar itu sangat berkuasa dan efektif. Efektif itu kalau diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu dikatakan bahwa tepat guna dan tepat sasaran. Jadi doa itu nggak pernah salah. Salah berdoa ya. Itu nggak pernah, tepat guna dan tepat sasaran. Jadi ada sesuatu yang luar biasa. Nah, kita akan melihat tentang pengertian tentang kuasa atau kekuatan doa. Ya. Doa itu bukan sekedar ritual atau apa? Kewajiban agama. Tetapi senjata rohani yang dahsyat buat kita orang-orang Kristen. Untuk apa? Menggerakkan tangan Allah. Doa itu bisa menggerakkan tangan Allah untuk menolong, untuk berbuat sesuatu. Oleh karena doa. Dan doa itu diberikan kepada kita. Fasilitas yang sangat luar biasa kepada setiap orang-orang percaya. Ya. Kuasa doa tidak terletak pada panjangnya berdoa atau indahnya kata-kata. Makanya kalau saudara disuruh berdoa nanti ya, bukan, saya nggak bisa merangkai kata-kata yang indah. Ini bukan puisi, ya, tetapi doa. Bukan soal panjangnya kalimat atau kata-kata yang indah, tetapi tergantung iman dan kesungguhan hati. Ketika kita berdoa dengan iman dan kesungguhan hati, maka kita akan melihat kuasa Tuhan nyata. Ya, saudara ya. Nah, kita akan melihat dulu contoh-contoh di Alkitab orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang mengalami kuasa doa. Yang pertama adalah Elia. Coba kita baca dulu di dalam Yakobus 5, 17 dan 18. Ya. Yakobus 5, 17 dan 18. Oke. Baca 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan dia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun. Terus lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun. Bayangkan saudara, doa itu bisa membuka langit dan bisa menutup langit. Dan Elia itu manusia biasa, dia bukan Superman, saudara ya, bukan superhero, tapi manusia biasa sama seperti kita. Dia bisa menutup dan membuka langit.
Elia bersungguh-sungguh berdoa. Karena doanya yang sungguh-sungguh. Sama-sama katakan bersungguh-sungguh berdoa. Nah, dalam bahasa Yunaninya, bersungguh-sungguh berdoa itu, coba baca. Saya juga nggak tahu baca gimana ya. Bahasa Yunaninya itu tuh prosio atau proshomai. Bukan siomay ya. Artinya apa? Ini yang penting artinya. Doa yang penuh hasrat dan iman. Kalau berdoa itu jangan leles, saudaraku. Berdoa itu harus penuh hasrat dan iman. Ya kalau saudara misalnya dapat hasrat, saudara tahu hasratnya? Keinginan semua orang punya keinginan, tapi keinginan yang lebih. Misalnya saudara di sini disediakan hadiah, ya, jangan banyak-banyak, 100 juta, nggak usah 1 miliar. Kalau 1 miliar, wah semuanya punya hasrat. Saudara yang paling cepat mengambil hadiah ini, saya nggak bisa kasih contoh ya, karena 100 juta. 100 juta, ya silahkan saudara ambil. Saudara semua udah mulai. Hitungan ketiga saudara lari cepat ambil, ya kecuali si Smaya nggak boleh, karena dia paling depan, misalnya gitu ya. Ayo ambil semua. Wah, udah ada hasrat. Nah, doa tuh seperti itu, saudara. Ada doa leles. Tuhan, sekiranya boleh ya, saya dapat uang untuk makan nanti. Ya. Jangan gitu, saudaraku. Sekiranya Tuhan kasih nanti punya rumah, butuh juga nggak apa-apa. Tuhan yang penting bisa buat berteduh. Ya, Tuhan kalau boleh ya sakit saya sembuh, disembuhkan oleh Tuhan. Ini borok-borok di sini udah banyak nih di dalamnya. Doanya lemah, tetapi Elia mengatakan doa itu harus bersungguh-sungguh. Apa dalam bahasa Yunaninya? Proshomai, doa yang penuh hasrat dan iman. Jadi doanya dengan sungguh-sungguh, aku percaya aku akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Aku percaya sakitku akan sembuh. Gitu, saudara. Harus penuh hasrat. Beda kan? Beda dengan doa-doa yang leles. Ya, kalau leles nggak bisa didengar sama Tuhan juga. Waktu saya percaya ketika Elia, nanti saya pengen putar videonya nanti di sorga ya. Coba kalau lagi Elia berdoa minta supaya langit tidak menurunkan hujan. Apa tadi? Ya, selama berapa lama? 3 tahun setengah. Langit tidak turun hujan selama 3. Gitu kira-kira. Saya pikir Elia penuh dengan hasrat dan penuh iman di dalam nama Tuhan. Ya, pasti doanya seperti itu. Jadi doa yang pertama itu harus sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Ya, jadi no play-play dalam doa. No play-play itu tidak main-main dalam doa ya. Bukan mainan. No play-play bahasa Inggrisnya gitu kan? Ya, ada dosen bahasa Inggrisnya. No play-play, nggak boleh main-main gitu. No, tidak main-main, play-play ya. No play-play, jangan main-main kalau berdoa. Harus dengan sungguh. Amin. Katakan oke. Yang kedua, contohnya adalah Daniel. Ini belum masuk firman Tuhan ya, baru contoh-contoh. Daniel berdoa 3 kali sehari, terus menerus, bertahun-tahun. Tapi apa yang didapat oleh Daniel? Dia dimasukin ke lubang singa. Mujizat terjadi? Belum. Ketika dia dituduh dan dia harus masuk ke dalam lubang singa, belum terjadi apa-apa. Padahal dia berdoa 3 kali sehari. Dia membuka kamar lotengnya dan dia berdoa mengarah ke Yerusalem. Dia berdoa 3 kali sehari dengan sungguh-sungguh. Tapi apa yang dia dapat? Dia dijebloskan masuk ke lubang singa. Dan singa-singa itu katanya singa yang lapar. Katanya orang kalau dihukum masuk ke sana, belum masuk aja, belum mendarat aja udah disergap, dicabik-cabik. Tapi ketika Daniel dimasukkan ke sana, ya, singa-singanya jadi linde. Kalau turun pakai ini, linde, ya. Jadi bisa diusap-usap kayak kucing besar gitu ya. Dan saya percaya sepanjang malam itu jadi juga memberikan kehangatan mungkin, ya. Bisa tiduran di perutnya singa yang lapar, ya. Bisa diusap-usap. Ada kuasa yang besar. Demikian pula ketika kita berdoa, seru, ya. Jangan berdoanya harus tekun. Ini melambangkan satu ketekunan.
Ya, berdoa 3 kali sehari terus menerus, konsisten, dilakukan terus. Aduh, saya belum jawab doa. Udah berapa lama Pak berdoa? 2 hari. 2 hari. Itu ada yang tahunan belum dijawab sama Tuhan. Ya, kita harus berdoa dengan tekun. Sama-sama katakan doa dengan tekun. Ya. Contoh yang ketiga, Musa. Dia berdoa syafaat dan yang berkuasa untuk menahan hukuman Tuhan atas Israel. Dan ketika Musa berdoa, apa yang terjadi? Laut Merah terbelah 2. Ada jalan keluar. Itu bicara soal sesuatu yang di hadapan kita yang begitu besar, kita nggak punya jalan keluar. Ketika kita berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Ya. Contoh yang terakhir, banyak banget ya contohnya. Adalah Yosua. Ya. Yosua, nah ini saya akan rangkai aja ya. Di dalam Yosua 10, 12 sampai 14, Yosua meminta pada waktu itu perang untuk matahari dan bulan nggak bergerak. Dia berdoa untuk itu supaya ketika terus malam, bangsa yang perang ini adalah Amori, ya. Orang Amori dapat dimenangkan. Peperangan melawan bangsa Amori dapat dimenangkan. Dijawab sama Tuhan. Dijawab. Kurang lebih kalau lihat dari sejarah Alkitab itu kurang lebih 24 jam. Matahari tidak bergerak dan bulan tidak bergerak. Jadi terus malam aja gitu. Jadi akhirnya perang mereka dimenangkan, ya. Nah, kelima contohnya. 5 contoh ini ya orang-orang yang mengalami kuasa doa. Dan mereka adalah manusia biasa sama seperti kita. Bukan superhero, bukan superman, sama seperti kita. Maka pada saat ini kita juga yakin kita juga akan mengalami kuasa doa. Amin. Yang mau mengalami kuasa doa, katakan yes 3 kali. Yes. Berikan tepuk tangan untuk kita. Nah, bagaimana langkah? Nah, ini yang penting. Ada 6 langkah. Wah, banyak banget ya. Ada 6 langkah bagaimana kita mengalami kuasa doa, ya, yang powerful dan efektif. Yang pertama, baca apa? Berdoa dengan iman. Kita baca dulu ya. Markus 11 ayat 24. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka ini yang dinamakan berdoa dengan penuh iman, ya. Dan saya percaya ketika kita berdoa dengan penuh iman, penuh hasrat dan iman, itu akan terjadi. Seperti tadi Elia, dia berdoa ya agar selama 3,5 tahun hujan tidak turun. Dia berdoa dengan penuh hasrat dan iman. Tuhan mengabulkan. Ketika kita berdoa dengan penuh iman dan hasrat, ya, apapun yang saudara minta, ini firman Tuhan, ya, bukan konglomerat yang bilang, bukan pejabat yang bilang, tapi Tuhan yang bilang, apapun yang saudara minta, Tuhan akan mengabulkan. Percaya bahwa saudara sudah menerimanya. Saudara minta apa? Gak usah, saya gak usah deket. Coba dalam hati, saya minta apa? Kesehatan, kebahagiaan, rumah, kendaraan. Minta sama Tuhan, Tuhan akan berikan. Dan penuh dengan iman dan hasrat. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengalami kuasa doa? Berdoa dengan hati yang benar. Ya, coba kita baca Mazmur 68 ayat 8. Mazmur 66 ayat 18. 1, 2, 3. Kereta-kereta Allah puluh ribu, bahkan ayat 18. Mazmur 66. Nah ini 1, 2, 3. Seandainya ada niat jahat dalamku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi doa itu harus dengan hati yang benar. Kalau doanya jahat, gak akan didengar sama Tuhan. Betul gak, saudara? Gue doain lo ya, gue sumpahin lo ya, mati kecebur di sungai. Didengar gak? Enggak, walaupun orang itu jahat. Kita orang suka gereja, masa doanya kayak gitu? Gue sumpahin ya, rumahnya kebakar. Lu kemarin
jahat sama saya. Doa yang tidak benar, doa yang niat jahat, itu tidak akan Tuhan kabulkan. Jadi berdoa dengan hati yang benar. Yang ketiga, berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Sama-sama katakan kehendak Allah. Kita baca 1 Yohanes 5, 14-15. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita. Ya, saya nggak panjang-panjang bahasnya ini. Yang penting ini, ketika saudara sudah mulai berdoa untuk segala hal yang saudara minta, saudara bilang gini, Tuhan, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak saya. Gak maksa gitu. Oh Tuhan pokoknya pengen motor Beat Tuhan. Beat. Gak mau yang lain. Tuhan pokoknya saya mau perumahan di Grand Kahyangan Tuhan. Itu yang tipe yang paling besar Tuhan. Pokoknya itu. Gak boleh gitu. Jadi kita kalau berdoa, Tuhan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ketika saudara minta motor Beat, dikasihnya Harley Davidson, mobil. Ya, ketika saudara minta tipe yang paling bagus, Grand Kahyangan, Tuhan kasih yang lebih bagus lagi. Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, pasti yang terbaik dari Tuhan. Ya, yang keempat, berdoa dengan tekun. Sama-sama katakan doa dengan tekun. Doa dengan tekun. Coba bilang sama sebelahnya. Ini pasti pada nggak tekun doa. Coba bilang, kamu harus doa dengan tekun. Doa dengan tekun ya. Baru doa sebentar aja udah, Tuhan nggak menjawab doa saya. Ya, kita baca Roma 12:12. Coba Roma 12:12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam bahasa lain, kita harus terus-menerus konsisten berdoa. Terus, seperti tadi siapa? Daniel 3 kali sehari berdoa dan terus-menerus bertahun-tahun, ya, punya konsistensi dalam doa. Lukas 18 ayat 7. Coba Lukas 18 ayat 7. 1, 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru, sampai di situ, berseru kepadanya siang dan malam. Jadi jangan pernah bosan. Itu kadang-kadang kata hati kita aja atau kata orang lain. Bosan Tuhan, lu mah minta jodoh aja terus tiap hari. Kan gua belum ketemu jodoh, boleh dong minta jodoh. Ya, lu mah dari dulu sampai sekarang terus doanya minta rumah. Malu jangan. Loh, saya kan belum punya rumah. Terus berdoa dengan konsisten, tekun, jangan bosan-bosan. Ya, ada satu ayat lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Dalam bahasa Inggrisnya pray continually. Jadi terus-menerus berdoa. Walaupun ini ayat paling pendek, tapi dilakukannya paling panjang. Terus-menerus berdoa. Coba bilang sama suami istrinya, kita harus terus berdoa. Terus berdoa ya. Terus berdoa ya. Sampai Tuhan jawab doa kita. Amin. Oke. Saya tahu banyak pergumulan dalam kehidupan saudara, tetapi ketika kita terus berdoa, Tuhan akan mengabulkan. Nah, saya buat sebuah kata-kata gitu ya. Dan itu teman-teman saya bilang, bro, keren ini kata-katanya memberkati saya. Nah, saya mau putar juga. Bisa. Baca coba. Ulangi terus doanya. Ulangi terus usahanya sampai Tuhan bilang. Wah, sekali lagi. Ini lagu rock seru. Oke, ini lagunya Bon Jovi. Tetapi pesan dalam lagu ini luar biasa. Gak pernah orang-orang rock bikin lagu kayak gini, seru. Living on a prayer. Hidup dalam doa itu kita, seru. Kita harus hidup dalam doa. Tetapi tadi saya tulis gini, ulangi terus apa? Doanya, ulangi terus usahanya sampai Tuhan bilang ini lagu. Ulangi terus. Siapa bilang bosan? Gak pernah. Tuhan bilang itu bosan, Pak Robi. Lu mah doanya itu aja.
bosan, ganti dong yang lain. Gue juga nggak tuli, gue udah tahu, gue udah cari doa yang lain. Enggak, ulangi terus doanya. Usahanya jangan berhenti, usaha terus, ulangi terus usahanya sampai Tuhan menjawab. Ini waktunya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Oke, dan setiap jemaat GBS Kalvari saya percaya akan menerima jawaban doa yang luar biasa. Yang kelima, kedua terakhir, berdoa di dalam nama Yesus. Baca ayatnya. Yohanes 14, 13-14. Dan 1, 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan. Nah, 1, 2, 3. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Jadi, ketika saudara berdoa untuk apa saja, permohonan saudara, pergumulan saudara, kebutuhan saudara, akhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena Tuhan bilang, setiap doa yang di dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Itu janji Tuhan, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Coba nyanyi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong hidup kita. Amin. Yang terakhir, berdoa dalam roh. Sama-sama katakan berdoa dalam roh. Iya. Kata roh ini kalau kita baca dulu, coba sebagai ayat terakhir di dalam Efesus 6:18, 1, 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Walaupun di sini ada huruf besar roh, berarti Roh Kudus, ya. Jadi tidak sesempit bahwa berarti harus berdoa dalam bahasa roh, ya, dalam bahasa roh. Enggak, saudaraku. Kalau saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, bagus itu saudara berbahasa roh, karena itu akan menguatkan roh saudara. Tetapi yang dimaksud di sini adalah berdoa dalam roh, artinya roh saudara itu nyambung sama Tuhan. Jadi kalau doa jangan nggak konsentrasi, saudaraku, sehingga mulutnya kemana, rohnya kemana, ya, mau cepet-cepet nih di sini, pikirannya kacau gitu. Ntar mau ini mau itu, jangan, saudaraku. Tapi rohnya tuh nyambung sama Tuhan, sehingga ketika kita berdoa, mengeluh, menyampaikan semua permintaan kita, roh kita ini bisa nyampe ke Tuhan, dan Roh Kudus itu yang akan nyampaikan ke hadirat Tuhan semua doa-doa kita. Ya, berdoa dalam roh. Sama-sama katakan berdoa dalam roh. Ya. Lakukan ke 6 hal ini, maka saudara akan mengalami doa yang powerful dan efektif. Amin. Nah, seperti Elia, ya. Elia tadi membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh berdoa dan bisa membuka langit, menutup langit. Dan di situ dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan kita percaya bahwa kita juga bisa mengalami doa yang luar biasa, doa yang powerful di dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama katakan, saya pasti mengalami doa yang powerful dan efektif di dalam hidup saya. Oke. Yang terakhir ada 3 langkah praktis. Tadi kan teorinya, ya. 6 itu saudara nanti 6 hal ini saudara nanti ingat ya. Kalau yang tergabung di grup itu nanti ada notulennya, notulen khotbah. Saudara lihat lagi, ingat-ingat lagi. Nah, sekarang ada 3 langkah praktis, ya. Yang pertama adalah tetapkan waktu doa khusus setiap hari, ya. Lebih baik di pagi hari. Kalau batasan Alkitab 1 jam, karena Tuhan pernah katakan
tidak tahankan engkau berdoa 1 jam saja bersama saudara. Ya. Tapi kadang-kadang ketika saya survei kepada beberapa orang, saudara, lebih dari 15 orang saya tanya, doa. Kadang-kadang 5 menit, 10 menit saya udah beres pesta. Oh gitu. Jadi banyak sekali orang yang susah berdoa 1 jam. Jadi kita mulai 30 menit. Sepakat? Ya, mulai besok coba bangun pagi berdoa 30 menit aja. Minimal 50 menit, 30 menit. Ya, nanti saudara akan mencapai apa yang Tuhan mau 1 jam. Ya, 30 menit aja berdoa, saudara. Ya, memulai menetapkan waktu khusus setiap hari, tiap pagi. Jangan pernah bosan. Tuhan menunggu saudara di pagi hari sebelum saudara melakukan aktivitas. Yang kedua, doakan hal-hal yang mustahil menurut logika manusia. Ya. Jadi, Tuhan, saya percaya sakit saya disembuhkan. Padahal saudara sedang mengalami cancer. Saya percaya perusahaan saya akan maju lagi. Padahal sedang mengalami kebangkrutan. Saya percaya bisnis saya pasti go. Padahal dalam keadaan yang susah ekonominya. Hal-hal yang mustahil saudara berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja. Ya. Artinya bukan hal-hal yang biasa saudara nggak usah doa. Enggak, saudara. Tapi coba langkah praktis ini. Saudara berdoa hal-hal yang luar biasa spektakuler. Karena Tuhan itu spektakuler, saudara. Berdoa untuk hal-hal yang luar biasa. Ya, termasuk juga kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir adalah percaya dan bersyukur sebelum jawaban itu datang. Ya, percaya dan bersyukur. Coba 2 ayat terakhir kita baca. Markus 11:24. Tadi udah kita baca ya? Oke, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa apa? Kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kemudian Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Betapa pentingnya mengucap syukur. Menerima sebelum saudara menerima doa itu. Tuhan melihat iman itu dan saya percaya Tuhan akan mengabulkan. Tapi menurut waktu Tuhan. Enggak. Kudu ayeuna Tuhan. Kudu ayeuna. Tuhan teh proses pan ngiring bata di langit teh jauh eta. Sekian tahun cahaya kan. Susah. Tunggu dulu menurut waktu saya kalau Tuhan. Ya, jadi jangan maksa. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang tim untuk maju ke depan. Saya akan closing dengan statement ini. Ya. Yuk kita baca sama supaya kita bisa mengerti tentang doa. 1, 2, 3. Kalau saudara tidak pernah mau meminta padanya atau berdoa, maka saudara pasti tidak akan menerima apa. Oleh sebab itu, berdoalah dan alami kuasa dalam doa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Kita sama-sama berbagi diri. Doa adalah fasilitas yang Tuhan berikan buat kita, orang-orang percaya. Namun seringkali kita tidak menggunakan fasilitas itu. Padahal ada kuasa di dalam itu, seperti turbin yang menghasilkan ribuan watt dan menghidupi ribuan rumah. Sama, doa itu punya kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa. Tapi seringkali kita tidak menggunakan fasilitas yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu biarlah jemaat Kalvari, siapapun yang mengikuti ibadah online pada hari ini, mulai besok kita menjadi berdoa yang luar biasa. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar.
menjawab. Yesus Amin. menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya Waktu yang tepat. di waktu yang tepat. Bukan melihat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik. Dia beri yang terbaik Di waktu yang tepat, izinkanlah Yes, amin. Tuhan untuk bekerja dan lestari menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Yesus Amin. menjawab Iya. lebih dari yang Kau jawab setiap doamu. Amin. dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari Yes, yang amin. Haleluya. dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar setiap doa orang percaya. Amin. Lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bangkitkan spirit prayer dalam kehidupan jemaatmu Bapak. Bangkitkan roh berdoa di dalam nama Yesus. Kami mengirimkan doa-doa siapa yang menderita. Kami akan melihat hasilnya. Kami akan melihat mujizat. Kami akan melihat perbuatan ajaib Tuhan terjadi. Haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang Ku doakan. Yesus menjawab. Yesus Amin. menjawab lebih dari yang ku harapkan. Ya, undang Bapak Robert. Dengan caranya Saya undang Bapak Robert untuk maju ke depan untuk berdoa untuk firman Tuhan. Ku kan melihat Dia jadikan. Bukan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat. Dia jadikan Amin. semua. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Ya Yesus. Tuhan atas anugerah-Mu. Pagi ini kami boleh mendengar suara-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah firman-Mu yang telah diterima kami. Boleh kami terima Amin. pada hati kami. Kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih atas semua yang diberikan. Terima kasih pastor yang telah menyampaikan. Biar kami boleh pilih hati kami. Biar kami boleh mengerti tentang punya Tuhan. Biar kami berbuat di dalam kehidupan kami.
Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Kami siap menjadi tangan-tangan untuk kehidupan gereja ini. Kemajuan gereja ini. Biar kau boleh pakai talenta-talenta kami yang ada di sini ya Tuhan. Cuma boleh gereja ini bermaju karena kami ada. Haleluya. Engkau pilih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk, silakan kita. Good morning GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah raya GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depannya kita akan ada House of Blessing di GBS Kalvari Sukabumi jam 9 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ada tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan kita akan ada Kalvari Moment di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Yuk mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena penyertaan daripada Tuhan Yesus. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Kalvari Youth di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Lalu kita juga ada program spesial loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk berulang join WFH ini agar kita dapat terus menjadi pendoa dan penopang bagi gereja di Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan lantai 2, dan juga Kalvari Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu dan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, let's go. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persekutuan pada Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer nomor rekening berikut ini. Atau juga bisa memberikan persembahan secara langsung melalui akun persembahan yang akan diadakan. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan fitrah kita untuk mengenal iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have a amazing Sunday and Jesus bless you. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan juga persepuluhan. Persembahan jangan satu kali, bukan tentang seberapa besar jumlahnya, tapi seberapa besar hati yang memberikannya. Mari kita berikan dengan hati yang tulus dan hati yang sukacita.
Kita akan berdoa sebelum saya tutup dengan doa berkat. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita hari ini bersama dengan jutaan umat Kristen berdoa kepada Tuhan. Karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja, saudara. Ya, saya nggak tahu gejolak apa yang tidak baik dalam politik, ekonomi tentunya sangat berpengaruh juga gejolak dunia ini. Tetapi saya percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Oke, saya undang doa syafaat Bapak Teddy, Bapak Suri, kemudian Bapak Surya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Sama-sama katakan ya aku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Allahku, ya aku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Sekali lagi ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Satukan hati kepada Tuhan untuk Indonesia. Kita berkati Indonesia. Amin. Negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Amin. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kita berdoa syafaat untuk Indonesia. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami menyatukan hati kami dan doa kami kepadamu. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu atas anugerah dan kemurahan-Mu bagi bangsa Indonesia. Terima kasih atas kasih setia, pemeliharaan dan penyertaan-Mu yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, Engkau telah menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan memberkati bangsa ini dengan kekayaan alam yang melimpah serta keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa. Kami bersyukur atas setiap berkat dan perlindungan-Mu yang menyertai kami hingga hari ini. Kami juga berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden kami serta seluruh jajaran pemimpin bangsa, wakil rakyat, dan pemerintah yang Kau percayakan untuk memimpin negeri ini, baik di pusat maupun pemerintahan daerah. Kami memohon agar Engkau senantiasa mengaruniakan hikmat daripada-Mu, roh yang takut akan Tuhan, kejujuran dan hati yang adil di dalam diri setiap pemimpin kami. Tuntunlah langkah mereka dalam menjalankan tanggung jawab dan
membuat setiap kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Jauhkanlah para pemimpin kami dari segala pencobaan, khususnya korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kuasa. Berikanlah mereka kekuatan moral untuk memimpin dengan integritas yang tinggi. Jadikanlah pemerintah Indonesia alatmu untuk membawa kedamaian, keadilan, dan kemajuan bagi seluruh masyarakat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan masa depan bangsa ini Indonesia ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa agar Engkau senantiasa memelihara persatuan Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada. Jauhkanlah bangsa ini dari bahaya perpecahan, benih kebencian, konfliknya kekerasan, serta segala hal yang dapat merusak damai sejahtera di tanah air kami. Karuniakanlah hati yang saling menghargai, bertoleransi kepada seluruh rakyat Indonesia, agar kami dapat hidup berdampingan, saling menghargai, mengasihi, dan hidup dengan rukun dan damai. Bapa yang Maha Pemurah, kami menyerahkan kondisi perekonomian bangsa kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon agar Engkau memulihkan dan membangkitkan perekonomian Indonesia, serta menjauhkan negeri ini dari ancaman resesi, kegagalan panen, dan segala bentuk krisis ekonomi. Curahkanlah berkat-Mu yang melimpah atas setiap sektor usaha dan lapangan pekerjaan. Penuhilah kebutuhan seluruh rakyat sehingga bangsa Indonesia dapat mengalami kelimpahan, kecukupan, dan kesejahteraan yang merata. Lindungi rakyat Indonesia dari ancaman-ancaman kebangkrutan, krisis, tapi biarlah setiap rakyat bisa tetap bersatu di saat seperti ini untuk terus melakukan yang baik. Biarlah kejahatan di dalam negeri kami ini akan berkurang. Tuhan ampuni bangsa kami dan pulihkan agar setiap orang bisa datang kepadamu untuk merendahkan diri dan bertobat serta berbalik dari yang jahat. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan permohonan ini. Ya Tuhan, perlindungan kami menyerahkan seluruh wilayah dan rakyat Indonesia ke dalam perlindungan tangan-Mu yang kuat. Kami memohon agar Engkau menjaga dan melindungi bangsa kami dari segala bencana alam, wabah penyakit, serta segala mara bahaya yang dapat melanda. Secara khusus, kami juga berdoa dan memohon perlindungan, kekuatan, serta pertolongan-Mu bagi para tenaga medis, relawan, dan setiap pihak yang dengan tulus hati melayani sesama di garda terdepan. Biarlah kuasa-Mu memenuhi negeri kami, sehingga kedamaian dan keamanan senantiasa meliputi bangsa Indonesia, dan bangsa kami terluput dari setiap malapetaka. Tuhan Yesus, kami menyerahkan masa depan generasi muda Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka hidup di dalam kebenaran, memiliki integritas, dan dijauhkan dari pengaruh-pengaruh negatif dunia ini. Bangkitkan generasi muda gereja-Mu, agar mereka menjadi garam dan terang dunia, dimanapun Tuhan tempatkan mereka dalam masyarakat. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga di Indonesia, kiranya senantiasa dipenuhi oleh kasih dan damai sejahtera, menjadi tempat pertumbuhan iman yang sehat. Kuatkan setiap keluarga, khususnya saat menghadapi masa-masa sulit ini, agar mereka tetap bersatu dalam doa, bersatu melewati masa sulit dan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti memberi pertolongan dan kemenangan.
Kami memohon kesatuan bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia, juga di kota Sukabumi ini. Persatukanlah kami semua di dalam kasih-Mu, melampaui segala perbedaan doktrin atau organisasi, agar gereja-gereja-Mu dapat menjadi saksi yang hidup dan menjadi terang yang berdampak nyata di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, kami berdiri dan melepaskan berkat atas kota Sukabumi, wilayah di mana tempat kami tinggal, serta tempat pelayanan kami masing-masing. Biarlah kemuliaan, kedamaian, dan kemakmuran turun atas kota kami. Kami juga mengucapkan berkat atas seluruh bangsa Indonesia, dari ujung barat hingga ujung timur, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah bangsa ini bangkit, maju, dan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Semua doa, syukur, dan permohonan ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tempat perlindungan dan keselamatan kami. Haleluya. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu. Saya sudah kembali berdiri. Kita angkat tangan kita. Tanah tercinta negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia kemuliaan-Mu ya Allah. Nyatakan kemuliaan-Mu ya Allah. Suasana cinta negeriku Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Tetap mengatakan cuma kita memberkati Indonesia. Kami memberkati Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Indonesia akan sejahtera. Indonesia akan terlepas dari krisis. Indonesia akan terlepas dari kejahatan-kejahatan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami sudah menaikkan doa-doa syafaat kami untuk Indonesia bersama dengan jutaan umat Kristiani di Indonesia ini Bapak. Dan biarlah Tuhan Yesus, doa itu akan menggerakkan tangan Tuhan untuk bekerja untuk Indonesia. Terima kasih Bapak. Biar kami juga semua mengalami kuasa doa yang seperti firman-Mu katakan. Mulai saat besok kami akan berdoa dengan penuh iman. Kami berdoa dengan hati yang benar. Kami berdoa mau sesuai dengan kehendak Allah. Kami berdoa dengan tekun terus-menerus mengulangi doa kami, mengulangi usaha kami sampai Tuhan berkata ini waktunya. Dan kami mau berdoa di dalam nama Yesus, di dalam roh. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami sudah menyelesaikan ibadah pada saat ini. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah dipulihkan. Kami sudah disembuhkan. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba memberkati juga setiap persembahan yang sudah diberikan. Dan juga persembahan persepuluhan yang sudah diberikan Tuhan. Supaya juga yang melalui transfer Bapak. Tuhan sesuai dengan firman-Mu, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan untuk setiap orang yang melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Dan kami percaya Tuhan hidup kami berubah, hidup kami dipulihkan dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku, mari kita angkat tangan, kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar di surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup kamu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini
sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.